Halo teman-teman, sekarang kita akan balas jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari live Instagram sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah lewat jam 9 kita akan tampung yang belum terjawab dan kita akan jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue mulai aja. Yang pertama ada Ibu Yuni YSP, lebih menguntungkan CV atau PT ya kok dari sisi beban pajaknya? Saya rasa sama aja Bu ya, sama aja CV maupun PT dari sisi perpajakannya. Eh, Kalau lu bermain di industri barang, jual barang, maka CV atau PT menurut gua sama-sama saja. Tetapi kalau lu industrinya main jasa, maka gua lebih cenderung ke PT. Karena takutnya kalau CV itu ada beberapa jasa yang tidak bisa pakai PPh final 0,5%. Jadi kalau main jasa, lebih cenderung ke PT atau PTP. Tapi kalau jualnya barang, maka bebas mau PT, CV, PTP sama aja. Oke, kita tampung dulu ya, Ibu Yuni. Kemudian Bapak Zarah, Ibu Zarah Indri. Kok mau tanya, semisal kita membeli barang ke masing-masing supplier dengan brand atau merek yang berbeda dan masing-masing supplier itu menerbitin faktur pajak. Apakah kita bisa memecahkan omset ke beberapa NPP istri maupun anak? Jawaban gue bisa, Pak ya, bisa. Tetapi ingat, harus kalau mau pisahin, mecahin omset, maka harus pecahin juga rekeningnya dan NPWP-nya. Oke, jadi supplier A adalah barangnya punya istri, supplier B adalah barang milik saya, supplier C adalah barang milik anak. Maka rekeningnya harus dipisah, kemudian NPP dipisah, kemudian nanti penjualannya pun dipisah channelnya. Jangan dijual di satu toko yang sama, gitu ya. Kalau mau jual satu toko yang sama, oke, tapi dikasih dikasih perbedaan, dikasih triplek atau kaca supaya memisahkan ini barang saya, ini barang istri saya, ini barang anak saya, supaya betul-betul dipisahkan ya. Kita memang harus repot seperti itu teman-teman ya. Jangan mau jadi orang yang nggak repot ya. Jadilah orang yang mau repot kalau memang lu mau bersedia mau melakukan tes planning seperti ini teman-teman ya. Silakan saja dilakukan. Semoga teman tuh Ibu Yahra. Ibu Zahra Indri. Oke, kita tampung dulu ya. Ibu Mejin, kok kalau target penjualan tercapai, terus pembeli tersebut kita kasih hadiah motor, itu hitung pajaknya bagaimana ya? Oke, paling gampang adalah Ibu gunakan metode PPh final atas hadiah. Jadi nilai motornya Ibu gross up, kemudian Ibu bikin bukti potong PPh final atas hadiah yang 25%. Udah selesai Bu, nggak usah pusing. Walaupun memang pajaknya besar, pajaknya gede, memang seperti itulah seharusnya. Gitu Bu ya, daripada dibikin cara-cara aneh-aneh, PPh satu lah, PPh tiga lah, dibikin aneh-aneh lah, nggak usah. Bikin aja PPh final atas hadiah, nilai 25%. Nanti nilai motor tuh di gross up. Gitu Bu, beres ya. Semua teman tuh Bu Mijin. Kemudian Ibu Mijin. Kemudian Ibu Cina Tena. Kawan untuk WP yang bekerja di luar negeri dan sudah dipotong PPh di luar negeri, apakah wajib melaporkan semua penghasilannya di SPT? Oke, jadi untuk orang yang bekerja di luar negeri ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia SPLN, subjek pajak luar negeri. Yang kedua, kemungkinannya dia adalah SPDN, ya, subjek pajak dalam negeri. Kalau dia SPLN, subjek pajak luar negeri, itu dia tidak perlu lagi lapor SPT tahunan di Indonesia. Oke, dia cukup cukup ya udah nggak usah lapor aja SPLN. Kalau dia SPDN, sudah pajak dalam negeri, maka dia tetap harus lapor SPT di Indonesia, tetap harus hitung nilai pajaknya sesuai dengan tarif di Indonesia, dan yang sudah dipotong di luar negeri boleh dikurangkan sebagai kredit pajak ketika dia mau bayar pajak di Indonesia. Oke. Nah, kenapa bisa ada SPLN, SPDN? Orang-orang yang sudah ada lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia boleh mengajukan sebuah surat yang namanya surat permohonan SPLN. Kalau disetujui, maka dia menjadi SPLN. Maka dia tidak usah lagi lapor pajak di Indonesia, kecuali nanti dia pulang ke Indonesia. Tetapi kalau dia belum mendapatkan surat SPLN, walaupun dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, dia tetaplah seorang SPDN. Oke, jadi ciri-ciri dari SPDN dan SPLN adalah SPLN itu punya surat dari DJP yang menyatakan adalah dia sebagai SPLN. Begitu Bu ya. Kalau nggak ada SPLN, maka dia tetap dianggap SPDN dalam negeri dan dia mesti lapor SPT di dalam negeri. Semua teman tuh Bu Cina Tena dan Ibu Cina Tena. Oke. Kemudian Bapak Fitrawansyah, perhitungan PBB Minerba sebenarnya dipungut oleh pajak pusat atau daerah ya kok? PBB Minerba. Setahu saya sih daerah Pak ya. Kalau ngomongin PBB itu adalah pajak daerah, bukan pajak pusat. Setahu saya seperti itu. Ibu Fitrawansyah, Bapak ya.
Kemudian Ibu Yuni YSP, kok mau tanya, kalau penjualan di e-commerce, jika ada diskon, diakui omsetnya yang sebelum atau yang sudah net ya? Jawabannya sebelum, Bu ya. Diskon ya. Oh, kalau diskon, setelah diskon. Sorry, Bu ya. Jadi kalau harganya 1 juta, kita kasih diskon 100.000, sehingga harganya menjadi 900.000. Kalau saya sih langsung omsetnya itu adalah 900.000. Kalau saya seperti itu, Bu. Semua teman tuh Bu Yuni. Bu Yuni YSP. Oke, kita tamu dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Bapak Rahmat Ramadhani, kalau menutup NPWP Badan CV, pemeriksaan itu gimana ya kok? Yang penting yang belum terbayar pajaknya dibayar gitu aja kok. Jawabannya betul Pak ya, tetapi yang namanya orang pajak itu kalau sudah mulai pemeriksaan kan dia nggak mau rugi. Dia nggak mau dong, nggak sudah capek-capek pemeriksaan tapi nggak ada hasil. Maka dia akan melebar kemana-mana gitu ya. Itu adalah naturalnya dari orang pemeriksa pajak. Jadi tidak tidak salah ya, orang pajak tidak salah. Kalau sudah pemeriksaan, dia akan melebar kemana-mana, dia akan maksimalkan temuan potensi yang bisa dia maksimalkan. Begitu, Bu ya. Jadi kalau saya akan berusaha menghindari pemeriksaan gara-gara tutup NPWP CV. Gitu, Bu. Kalau saya sih begitu, Pak ya. Tetapi kalau Bapak merasa CV ini aman, CV ini tidak masalah, ya silakan ditutup, nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Rahma. Bapak Rahmat Ramadhani. Kemudian Ibu Meli Halim, UMKM berlanjut di 2025 untuk MPP dari 2018. Jawabannya sejauh ini tidak, Bu ya. Sejauh ini belum ada kabar bahwa UMKM akan diperpanjang. Jadi sepemahaman kita masih seperti itu bahwa UMKM akan selesai di Desember 2025, 2024 bagi yang sudah punya MPP sejak 2018 ya. Semua teman tuh Bu Meli. Ibu Meli Halim. Kemudian Ibu Susilawati Xie. Tapi bisa pakai UMKM nggak kok kalau omset per tahun belum sampai 500 juta. Tadi mengenai apa Bu ya? Jadi untuk orang pribadi yang masih di dalam jangka 7 tahun UMKM, dia bisa menggunakan 500 juta ini. Kalau sudah melewati 7 tahun, maka lupakan mengenai 500 juta tidak kena pajak. Lupakan. 500 juta 500 juta fasilitas tidak kena pajak itu hanya berlaku untuk UMKM yang masih bisa pakai 0,5%. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Susila. Ibu Susilawati Sie. Kemudian Bapak Rahmat Madani. Kalau pindah usaha dari CV ke orang pribadi, gimana kok dengan pajak CV-nya? Karena CV harus pembukuan dan lain-lain, nggak bisa pakai NPPN. Oke, jawabannya adalah untuk usaha yang sudah dihentikan, itu langsung saja usahanya dihentikan, langsung saja berhenti bayar pajak. Begitu Pak ya. Nah, untuk nanti usaha baru masuk ke orang pribadi mulai menggunakan NPPN, menghitung nilai pajaknya, dan mulai bayar pajaknya. Begitu aja sih Pak, nggak perlu repot-repot ya. Langsung saja hentikan pajak bagi yang sudah berhenti operasi. Semua tuan tuh Pak Rahmat. Bapak Rahmat Ramadhani. Kemudian Bapak Ali Wijaya, jika mendirikan CV November langsung PKP. Lalu, stok yang dari orang pribadi yang non-PKP rencana mau dimasukkan sebagai modal di CV. Konsekuensinya berarti rugi PPN 11% ya Pak? Jawabannya betul ya, akan rugi 11% PPN. Ini adalah suatu konsekuensi yang wajar terjadi teman-teman ya, karena ada peralihan dari non-PKP menjadi PKP. Dan menurut gua ya, daripada kita ribet-ribet, pusing-pusing, udahlah tutup mata aja, hajar aja gitu ya, tutup mata aja, hajar aja, masukin ke CV, walaupun dia akan rugi PPN, tetap kan di CV ada beli lagi kan, CV ada belanja lagi, ada jual lagi, belanja lagi, jual lagi, sehingga akan terjadi keseimbangan suatu saat nanti gitu. Daripada kita tetap tahan barang ini di orang pribadi, mau tetap dijual di orang pribadi tidak kena PPN, sementara CV buka baru, akibatnya kan ada dua entitas nih. Kalau Bapak bisa memisahkan, boleh nih, dipisahkan dua entitas. Boleh kalau bisa dipisahkan. Tetapi kalau tidak bisa dipisahkan, udah gabungin aja langsung jadi PPN biar nggak usah pusing. Semua teman tuh Pak Ali. Pak Ali Wijaya. Kemudian Bapak Aloy. Ada TA 2025 kok, boleh dijelaskan kok. Jadi TA 2025 adalah sedang dibahas sebagai RUU ya, rancangan undang-undang. Ini bukan undang-undang baru, ini adalah undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak. Nah, kita tunggu ya apa hasil revisinya di 2025, mungkin masih sampai Juni atau mungkin September, Oktober baru terbit ya aturannya ya. Jadi santai saja Pak ya. Eh, Berhubung RUU ini adalah menyangkut RUU tentang pengampunan pajak yang tahun 2016, maka gue berpikir karakteristiknya akan mirip-mirip seperti yang ada di TA 2016 dahulu. Oke, semua teman tuh Pak Aloy. Bapak Aloy Siusil. Ibu JWX, omset sampai 500 juta tidak bayar pajak masih berlakukah di tahun 2025? Jawabannya masih berlaku, tetapi hanya untuk orang-orang pribadi yang masih bisa pakai PPh final 0,5%.
Bagi orang pribadi yang sudah menyelesaikan jangka waktu 7 tahunnya, maka mulai 2025 sudah tidak mengenal lagi yang namanya 500 juta tidak kena pajak. Gitu ya. Semua teman tuh Pak JWX. Gonzaga. Kemudian Bapak JWX NYZ. Kemudian Bapak Jo Acai. Interior atau jasa konstruksi dipotong PPh 4 ayat 2 apabila PT to PT. Kalau PT to orang pribadi perlakuan seperti apa? Nah, perlakuannya adalah orang pribadi tidak memotong ya. Orang pribadi tidak usah memotong karena orang pribadi bukan pemotong PPh sehingga si PT-nya yang punya kerjaan yang mengerjakan PT yang terima uang pembayaran nanti dia membayar sendiri PPh jasa konstruksinya ya. Dia tinggal bayar sendiri secara mandiri. Jadi PPh final itu punya sifat bisa dipotong pihak lain, bisa juga kita bayar sendiri, gitu ya. Kalau pihak lain yang tidak memotong, maka kita bayar sendiri. Kira-kira seperti itu konsepnya. Oke, semua teman tuh Pak Joy Acai. Joy Acai. Kemudian Bapak Raymond Yo. Izin tanya, tahun depan kan pajak UMKM berubah. Jika omset penjualan usaha selama ini atas nama saya. Kemudian tahun depan dibagi dua menjadi saya dan istri. Apakah diizinkan? Jawabannya tidak bisa, Pak ya. Yang namanya omset suami dan omset istri itu tetap gabungan ya, tetap sorry, gue ulang lagi ya. Oke, jadi gini, intinya suami istri kalau digabung masih di bawah 4,8 M itu masih boleh, tetapi kalau suami istri digabung melebihi 4,8 M itu tidak bisa ya. Nah, jadi sepanjang Bapak bisa menjaga omset tetap di bawah 4,8 M secara gabungan, maka silahkan dipecah ke istri, boleh, silahkan saja ya. Nah, dibagi dua itu boleh, berarti kan di suami pakai NPPN norma, di istri pakai PPh 0,5% final. Itu bisa dilakukan ya, silakan dilakukan. Yang penting secara gabungan tetap ada di bawah di bawah 4,8 M, gitu ya. Sama tuan tuh Pak Raymond. Raymond Yau. Kemudian Bapak Raymond. Jika diizinkan, otomatis omset saya yang selama ini berubah setengahnya. Itu akan ada pemeriksaan. Jawabannya tidak juga ya, tidak juga pemeriksaan. Paling ditanya-tanya doang oleh AR. Ibu, Bapak tinggal jawab aja bahwa omset saya pecah sebagian ke istri saya. Gitu aja, nggak ada masalah ya. Semua teman tuh Pak Raymond. Pak Raymond Yau. Kemudian Ibu Cynthia Lim, malam Pak Awan. Tanya ulang, kalau sudah pindah ke anak, apakah harus pencabutan NIB atau tidak usah? Menurut saya tidak usah ya. Jadi si orang tua kan nanti akan memindahkan usahanya kepada si anak. Sehingga orang tua jadi tidak punya usaha. Nah, jawaban gua adalah tidak perlu ngapa-ngapain. Tidak perlu mengubah NIB, nggak perlu mengubah OSS, nggak perlu mengubah KBLI, tidak perlu melakukan apapun. Dia cukup berhenti bayar pajak itu saja ya. Tidak perlu kirim surat kepada KPP, nggak perlu kasih pemberitahuan dan sebagainya. Langsung di anak mulai bayar pajak, si orang tua langsung berhenti bayar pajak. Sesimpel itu ya. Semua teman tuh Bu Cynthia. Ibu Cynthia Lim, kemudian Bapak Mei 21. Kalau usaha ganti di NPWP istri, status kewajiban perpajakan istri termasuk yang mana kok? KK, PH, atau MT? Oke, eh, si istri itu akan berubah menjadi MT ya. MT itu kalau dia tidak punya surat perjanjian pisah harta. Tetapi kalau dia punya surat perjanjian pisah harta, maka statusnya adalah PH. Oke. Jadi ketika istri punya NPWP terpisah sendiri, maka hanya ada dua kemungkinan, PH atau MT. Pisah harta, PH kalau dia punya surat PH, kalau nggak ada surat PH, maka jadi MT statusnya. Semua teman tuh Pak Mei. Dan Bapak Mei 2107, kemudian Bapak Jara Andri. Kok mau tanya, kalau pengajuan PKP, apakah ada pemeriksaan atau survei? Jawabannya akan ada pemeriksaan survei. Ada survei ya, bukan pemeriksaan ya. Tidak perlu pemeriksaan, tetapi akan ada survei. Dan apakah survei itu ribet dan lama? Rasanya tidak ya. Dia cuma datang survei, betul nggak ini usahanya di sini? Betul nggak lu punya pegawai? Betul nggak ada meja, ada kursi, ada usahanya eksis? Intinya sih gitu. Dia mau tahu bahwa usaha ini eksis. Kalau usaha ini eksis betulan ada, ya sudah PKP terbit gitu ya. Simple kok, tidak ada pemeriksaan dan nggak akan lama kok. Semua teman tuh Pak, ya Bu Jahrah. Zarah Andri Indri. Kemudian Bapak Kidos, kalau PT X beli barang ke PT Y yang PKP, tetapi ada transaksi yang dibilang PT Y reimbursement, padahal tidak, dan PT Y tidak mau buka faktur pajak. Apakah bisa resiko di PT X tanggung renteng suatu saat kok? Jawabannya bisa terjadi Pak ya. Jadi ini barang harus di-clearkan. Ini bagaimana ceritanya nih? PT Y bilang reimbursement, padahal tidak. Itu kan jadi masalah, gitu kan? Jadi yang pertama adalah Bapak harus mengclearkan, mungkin secara tertulis saja ya, secara tertulis, kirim surat kepada PTY, tolong minta penjelasan mengenai reimbursement ini. Bagaimana ceritanya reimbursement ini dan kenapa lu tidak mau buka faktur pajak gitu ya. Nanti akan ada surat balasan dari PTY menjelaskan mengenai itu. Nah, penjelasan itulah yang kita pakai kalau suatu hari kita kena masalah tanggung jawab renteng ini gitu ya. Dan saran gua, hati-hati Pak,
Yang begini-ginian mending ganti vendor aja deh. Ganti vendor, ganti supplier aja. Cari supplier yang betul-betul mau clear and clean masalah PPN-nya. Walaupun harganya mungkin lebih tinggi, tetapi lebih aman. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Kidos. Bapak Kidos. Kemudian Bapak Kidos. Jika nanti PT Y tutup, jadi ditagih ke PT X tanggung Rentenko. Jawabannya bisa terjadi ya. Jadi hati-hati yang hal seperti ini. Sebaiknya PPN itu clean and clear ya. Nah, semua teman tuh Pak Kidos. Bapak Kidos. Bapak Sate Onta, malam kok mau tanya untuk tahun UMKM tahun depan, apakah sudah harus bayar PPh 25 orang pribadi? Terima kasih. Jawabannya tidak perlu, Pak ya. PPh 25 orang pribadi di tahun pertama dia pakai PPh umum, itu tidak usah dibayar. Nanti di tahun depan ketika SPT tahunan di 2026, untuk lapor tahunan 2025, barulah dia mulai bayar PPh 25-nya ya. Nah, jadi 1 tahun akan kosong, tidak usah bayar PPh 25. Tetapi kita masih menunggu petunjuk dari DJP ya. Gua rasa DJP akan berusaha memaksakan orang bayar PPh 25. Kalau enggak kan nanti orang jadi nggak bayar pajak ya setahun, kasihan juga negara kita. Sama teman tuh Pak Sate. Kemudian Bapak Sate Ontak 99. Kemudian Bapak Felix Chan, makasih. Felix Sama-sama. Chan. Kemudian Bapak Ibu Revalian, Pak Awan, apa sudah ada info perpanjang PPh UMKM dari Prabowo? Belum ada ya Bu ya. Mohon maaf Pak Prabowo lagi keliling dunia ya. Jadi belum ngurusin kita-kita ya. Ibu Revalian, kemudian Ibu Dewi, Pak, bisnis saya omset 1,2 M per tahun. Untuk pembayaran ke supplier, mayoritasnya lewat cash. Apakah dipermasalahkan AR pajak nanti, Pak? Tidak masalah, Bu ya, tidak masalah. Yang penting Ibu dirapin aja administrasinya ya. Bayar cash nggak apa-apa, yang penting rapi aja. Ada bukti invoice-nya, notanya, ada kwitansinya. Itu lebih aman gitu sih, Bu. Nah, kalau memang Ibu bisa, gunakanlah transfer lebih aman supaya tercatat semua di rekening bank. Tetapi kalau tetap seperti ini cash, ya nggak ada masalah. Yang penting di jurnal dengan benar di akunting. Oke, sama teman tuh Bu Dewi. Ibu Dewi Pram DNA, Ibu Gitawati, aset berupa rumah dari orang tua atas namakan salah satu anak saja. Gimana caranya supaya nggak kena pajak bila saudara hanya mau wariskan ke para ponakan dibagi rata? Oke, jadi gini, kalau ini warisan, maka bikinlah surat wasiat ya, bikinlah surat wasiat bahwa atas warisan ini saya wariskan kepada si A, si B, si C. Udah gitu aja. Nanti kalau setelah meninggal barulah diwariskan, itu tidak kena pajak ya. Kalau warisan itu tidak kena pajak walaupun kepada orang yang bukan anak kandung gitu. Kalau hibah berbeda. Kalau hibah harus ke anak kandung baru bebas pajak. Semua teman tuh Bu kita. Kemudian Bapak Sate Onta. Untuk Cortex, file XML untuk faktur pajak gunggungan, apakah harus isi NIK dan alamat lengkap pembeli? Makasih. Itu kita belum tahu, Pak ya. Kita tunggu aja format XML dari kantor pajak. Apakah XML tersebut wajib mengisikan NIK dan alamat lengkap pembeli? Kita belum tahu. Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja format XML-nya. Feeling-feeling gua sih iya, ya. Nah, masalahnya adalah gimana dengan Indomaret, Alfamaret? Indomaret ketika kita beli barang, apakah diminta KTP-nya? Gimana kalau anak kecil? Apakah diminta kartu keluarganya? Wah, kacau cilaka ya. Kita tunggu aja bagaimana prakteknya. Memang negara ini kalau bisa dibikin susah, kenapa mesti dibikin gampang kan gitu konsepnya. Bapak Sate Onta 99, Ibu Victoria Gohan, kok mau tanya, jika suatu PT mau proses NE, apakah harus cabut PKP dahulu atau tidak? Jawabannya wajib cabut PKP dahulu ya. Nggak bisa lu NE kalau PKP-nya masih aktif. Nah, ketika cabut PKP akan terjadi pemeriksaan. Nah, ini masalahnya. Ya, ketika cabut PKP akan ada pemeriksaan. Sehingga lebih aman kalau PKP itu dibiarkan saja selama 5 tahun, setelah itu baru dicabut. Gitu ya. Supaya kalau ada pemeriksaan tidak kena masalah lagi. Gitu. Semua teman tuh Bu Victoria. Bu Victoria Gohan, Bapak Dendi, kok prediksi skor timnas versus Arab besok? Wah, gue nggak tahu ya. Tapi kita menang ya, luar biasa ya Indonesia menang ya. Bapak Paeni, Pak Dendi Yongs, oke. Bapak Dedi Yong, kemudian Bapak Gede Dion Adi, malam kok untuk selisih lebih manfaat asuransi, pembayaran pajak progresif, kode billingnya gimana? Pelaporannya di SPT lampiran apa? Oke, pelaporannya adalah di lampiran 1 halaman 2 SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770, yang paling bawah yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya, yang namanya keuntungan dari penjualan aset. Nah, paling gampang begitu ya, keuntungan dari penjualan aset, Bapak masukin di situ, kemudian Bapak akan otomatis terhitung di lampiran induk berapa nilai pajaknya, kemudian dibayar pakai kode SPT tahunan orang pribadi ya, 411125 200 SPT tahunan orang pribadi. Sesimpel itu, Pak. Semua teman tuh Pak Gede Dion. Payonnya Bapak Gede Dion Adi,
Oke, Ibu Melia Halim jual aset TA, PT ada buka PPN. Berarti hasil jual aset tersebut tidak perlu masukkan ke pendapatan lain-lain atau omset penjualannya. Jawabannya tetap perlu Bu ya, dimasukkan ke pendapatan lain-lain. Ya kan? Kayak Ibu menjurnal nih, menjurnal asetnya keluar, kemudian uang banknya masuk kan, otomatis ada yang namanya pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain akibat dari penjualan aset ini. Ini pasti rugi kalau memang dia jual jual aset sudah lewatin beberapa tahun ya. Gitu. Mengenai PPN itu hal yang biasa. Semua teman tuh Bu Meli. Halim, kemudian Bapak G2836 mau tanya kalau penjualan e-commerce diskon ada diskon penjualan. G2836, Bapak terus gimana Bu? Terpotong ya. Bapak Maestrol. Kok bukti potong masa Desember itu sama dengan bukti potong A1 nggak sih kok? Jawabannya berbeda ya. Untuk orang pribadi karyawan tetap, tidak ada yang namanya bukti potong masa Desember. Yang ada adalah A1. Ya, jadi ketika bulan Desember, tidak usah bikin bukti potong 1 bulan. Langsung bikin bukti potong A1. Ya, setahu saya seperti itu. Semua teman tuh Pak Maestrol. Maestrol, kemudian Bapak Ling JKT 2018. Makasih sama-sama Pak Ling. Kemudian Bapak G2836. Kalau penjualan e-commerce ada diskon penjualan dan diskon voucher, perhitungan PPh final 0,5% dari harga asli atau dari setelah diskon. Sepemahaman saya setelah diskon, Pak ya, setelah diskon, tetapi sebelum potongan-potongan dari marketplace ya. Kalau potongan-potongan itu adalah biaya. Jadi adalah nilai harga yang dibayar oleh customer setelah diskon-diskon tersebut. Semua teman tuh Pak G. Bapak G2836. Kemudian Bapak Hoshimura, kalau ada rumah yang belum dilapor di SPT 2024 belinya, tiba-tiba masuk di SPT tahun depan, apakah bisa? Jawaban saya bisa kalau dia belum ikut teks amnesti 2015. Kalau dia sudah ikut TA 2015, maka harta ini adalah harta TA yang belum dilaporkan, kena denda 200%. Maka solusi ikut pas final. Tetapi kalau dia tidak ikut TA, maka barang ini langsung dilaporkan saja di SPT terbaru nanti, tulis tahunnya 2014 dan tulis keterangannya adalah ini harta perolehan 2014 gitu. Supaya ingat ini tidak usah kena pajak. Semua teman tuh Pak Hoshimura. Bapak Hoshimura, Bapak Rahmat Ramadhani. Dari CV ke orang pribadi gimana kok? Karena CV nggak ada NPPN. Saya nggak bisa rapi pembukuan. Pajak CV-nya apakah bisa nonaktif? Jawabannya bisa ya. CV-nya langsung saja berhenti bayar pajak, tidak usah bayar pajak lagi. Langsung mulai hitung pajak di orang pribadi dan mulai bayar pajak di orang pribadi. Sesimpel itu. Pak Rahmat Ramadhani, Ibu Rizemi, makasih kawan, sangat jelas. Semoga saya selalu sama-sama Bu. Rizemi, Bapak Henry Wijaya Kusuma, 2025 mau bikin PTP, kan wajib pembukuan. Terus kalau omsetnya masih sangat kecil, bahkan tidak nutup bayar pegawai, gimana ya? Apakah dibayar oleh pemilik PT perorangan tersebut? Jawabannya betul ya. Jadi gini, kalau PTP itu tidak sanggup bayar pegawai kemudian rugi, maka si orang pribadi, si bosnya itu boleh kirim uang kepada rekening PTP sebagai tambahan modal. Oke, dia kirim uang ke rekening PTP sebagai tambahan modal, kemudian bayar gaji pegawai. Jangan langsung dari pribadi bayar pegawai ya. Jangan langsung dari rekening pribadi bayar pegawai, jangan. Dia kirim dulu ke rekening perusahaan sebagai tambahan modal, barulah perusahaan itu bayar gaji pegawai tersebut. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Henry. Pak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Ibu Leli Kurnia. Kok mau tanya, misal CV mau diganti PT, gimana caranya? Oke, caranya adalah bikin PT baru dulu, bikin PT baru, beresin administrasinya, bikin rekening dan sebagainya. Kemudian CV ini diselesaikan pembukuannya. Artinya semua asetnya mungkin dijual, kemudian prefer diambil semua, modal diambil semua. Kemudian CV ini dilapor sebagai PPh nihil aja tahun depan ya, SPT nihil, SPT nihil terus. Semua uangnya diambil ke pribadi. Kemudian pribadi ini setorkan uang tersebut kepada PT. Nah, sebagai setoran modal saham, gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dari CV pindah ke CV, nggak bisa. CV balikin dulu ke pribadi, baru pribadi setor kepada CV PT yang baru, gitu. Semua teman tuh Bu Leli. Ibu Leli Kurnia, Ibu JWX. Kok saya buka CV PKP? Gaji pegawai dibayar di bawah PTKP. Apakah perlu lapor dan bayar? Jawabannya perlu lapor Pak ya, tetapi tidak usah bayar PPh 21. Jadi ketika gaji pegawai di bawah PTKP, kita tetap harus bikin bukti potong setiap bulan atas gaji gaji orang ini, tetapi tidak perlu pembayaran PPh 21 karena kan di bawah PTKP. Gitu ya. Semua teman tuh Pak JWX. Kemudian Bapak JWX NY, kemudian
Ibu Yeni Hendrawati Malamko. Jika tahun 2022 tidak bikin bukti potong PPh 23 karena supplier ada SKB, apakah sekarang perlu dibuatkan bupotnya? Jawabannya perlu, Bu ya. Perlu kalau SKB itu sudah expired. SKB itu berlaku 1 tahun kalau nggak salah ya. Jadi SKB selalu berlaku 1 tahun. Kita mesti minta SKB yang terbaru. Kalau dia tidak punya SKB-nya yang tahun terbaru ini, maka kita akan bikin pemotongan seperti biasa. Semua teman tuh Bu Yeni. Ibu Yeni Hendrawati Yu. Kemudian Bapak Robi Sutanto, kalau CV boleh nggak sewa rukonya direksinya CV tersebut? Jawabannya boleh ya, jawabannya boleh, silakan disewa, kemudian bayar PPh sewa 10% ya. Nilai sewanya gunakanlah harga pasar ya, jangan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah daripada harga pasar, jangan. Sutanto, Bantu Pak Robi. Bapak Terima Peonie, kasih. kemudian Bapak Webar Mitchell, Terima kasih. kemudian Ibu Yuni YSP. Oke, teman-teman yang sudah selesai ya teman-teman ya. Itu aja. Kita akan live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.